pertama yaitu menggunakan. Hello guys, welcome back to my channel. Dan kalau misalnya kalian masih baru di channel aku, hai, aku Safira Milenita. Jadi seperti yang udah kalian lihat dari judulnya, kali ini aku bakalan nunjukin ke kalian bagaimana caranya menghilangkan jerawat dengan cepat dalam 1 hari atau 1 malam, sama aja. Jerawat itu emang annoying banget, jerawat itu emang mengganggu banget, jerawat itu emang ngeselin banget, jerawat itu emang apa ya? Pokoknya jelek-jelek buat jerawat deh ya. Jelek-jelek itu buat si jerawat. Dan jerawat itu kayak yang nggak mengenal gender kalian. Mau kalian cewek ataupun kalian cowok, kalian juga pasti pernah mengalami yang namanya jerawat. Am I right? Bener kan? Khususnya para teenagers yang masih kayak umur berapa ya, belasan gitu. Nah itu pasti pernah mengalami yang namanya jerawatan yang bikin kesel, apalagi kalau misalnya kalian ada band besar gitu kan, terus tiba-tiba ada jerawat gede di sini, itu kan ngeselin banget ya kan. So sebenarnya penyebab jerawat itu apa sih, Saf? Oke, jadi sebenarnya penyebab jerawat itu banyak. Aku nggak bisa bilang kayak penyebab jerawat itu cuman karena ini dan cuman karena ini. Penyebab jerawat itu banyak dan bervariasi. Kali ini aku bakal ngasih tahu kalian beberapa contoh penyebab jerawat. Alright, penyebab jerawat itu bisa jadi karena muka kalian gak bersih alias kotor. Maksud aku bukan yang muka kalian kecil gitu ya, itu juga bisa sih. Cuma maksudnya kayak gini nih. Para cewek-cewek yang misalnya pakai make up, kalian kan misalnya udah pakai make up tuh, udah itu kalian hapus, kalian mau bersihin, ternyata make upnya nggak bersih banget, masih tersisa gitu kan. Nah sisa-sisa make up itu kan kotoran ya kan. Nah itu bakalan masuk ke dalam kulit kalian, terus jadilah yang namanya jerawat. Buat yang cowok-cowok, misalnya kalian nggak pakai makeup, tapi kenapa kalian bisa jerawatan? Itu dikarenakan biasanya kan cowok-cowok kalau misalnya naik motor nih, pasti mukanya terpapar sama yang namanya debu. Of course lah ya, jalanan tuh banyak debu. Walaupun kelihatannya nggak kelihatan apa-apa, tapi itu tuh kotor. Oke, jadi muka kalian kena debu tuh, udah naik motor. Sampai pulang ke rumah. Sampai di rumah, kalian gak cuci muka, kalian langsung tidur gitu. Nah pasti dong, debunya masih nempel-nempel di muka, kalian gak cuci sama sekali, terus kalian langsung tidur gitu, ya debunya masuk, mau gak mau debunya masuk ya kan, udah masuk dalam kulit, jadilah yang namanya jerawat. Bener kan? Setelah itu penyebab jerawat itu juga bisa terjadi karena hormon. Khususnya kalian para remaja yang lagi masa-masa pubertas, nah itu kan hormonnya lagi on-onnya, nah itu bisa menyebabkan yang namanya jerawat. Next, penyebab jerawat yang lainnya itu karena kalian stres. Stres ditinggal pacar, stres di friendzoning, stres nggak dapat gebetan dan lain-lain sebagainya. Stres karena belajar, stres karena kerja, nah itu biasanya yang utama ya. Stres karena belajar, kalau misalnya lagi ujian nih, lagi mau UN atau mau UKK atau mau UAS, blablabla, itu pasti bakal stres banget. Apalagi kalau misalnya anak kuliahan lagi stres bikin skripsi, nah itu mungkin bisa jerawatan banget kalian. Selanjutnya penyebab jerawat yaitu bisa juga karena makanan yang kalian makan. Kalau misalnya kalian makan makanan sehat kayak buah-buahan atau sayuran, ya itu biasanya sih kalau misalnya yang doyan makan kayak gituan, biasanya kulitnya tuh bakal kayak mulus gitu, nggak kayak aku yang makannya itu kan junk food. Hari ini makan McD, besoknya makan KFC, besoknya lagi makan Burger King, besoknya lagi makan Pizza Hut. Ya kayak gitu ya, kalian nggak bisa ekspektasi banyak-banyak mau dapat kulit yang bagus ya kan. Jadi kurangin makan junk food, oke? Yang minyak-minyakan, gorengan. Pisang goreng, itu aku tahu itu enak banget, apalagi bakwan, bala-bala itu. Please, no. It will make, like kalian itu mengundang jerawat, walaupun kalian emang nggak mengundang mereka. Dengan kalian makan begitu, kalian mengundang mereka secara perlahan. Oke, so kurangin makan junk food, kurangin makan hal-hal yang berhubungan dengan minyak-minyakan banyak kayak gitu. Oke, so itu dia beberapa contoh yang dapat menyebabkan jerawat. Sekarang kita langsung lanjut aja ke caranya. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu ke kalian dulu. Kali ini aku bakalan ngasih kalian gak hanya 1-2 cara. Kali ini aku bakal ngasih kalian 6 cara sekaligus. Dan aku juga mau ngasih tahu kalian ya, supaya kalian gak pada nanyain. Misalkan aku nanti pakai 1 cara tuh pakai 1 produk. Anggap aja aku pakai ini obat nyamuk ya kan. Obat nyamuk aku pakai, contohin aja aku pakai merek Baygon ya kan. Aku pakai merek Baygon. Terus kalian nanya, Kak boleh gak sih aku pakai merek Hit? Ya boleh-boleh aja ya. Jadi kalian boleh pakai merek apa aja, yang penting fungsinya itu sama. Kayak Baygon sama Hit itu sama-sama pembasmi nyamuk, kecoa dan lain-lainnya itu kan. Nah itu berarti kalian bisa pakai. Jadi maksudnya
aku. Kalian bisa pakai merek yang lain tapi fungsinya itu sama, oke? Aku juga mau ngasih tahu ke kalian, kan aku bakalan ngasih kalian 6 cara ya, 6 cara. 6 cara ini, itu kemungkinan ada yang cocok di kalian dan ada yang nggak cocok di kalian juga. Misalnya kalian pakai cara yang pertama. Terus kayak yang kok udah 2 hari aku pakai ini kok nggak ada perubahan. Nah, kalian bisa coba pakai cara yang lain lagi. Kenapa hal ini terjadi? Karena kulit orang itu berbeda-beda. Ada yang cocok pakai cara yang pertama, ada yang cocok pakai cara yang kedua, ada yang cocok pakai cara yang keenam. Jadi aku nggak bisa gimana ya, kayak kalian harus pakai cara yang pertama kayak gitu, enggak kan? Jadi makanya aku kasih kalian pilihan 6 cara. Kalian pilih antara 6 itu yang mana kalian pengen. Misalkan, aduh aku pengen coba yang ketiga deh, aku coba yang ketiga, rupanya cocok, bagus deh kalau gitu. Kalau misalkan kalian pilih yang ketiga, terus yang ketiga kayak kurang efektif, kalian bisa pakai cara yang lainnya. Tapi aku berani jamin kalau kalian pakai cara ini, aku jamin jerawat kalian bakalan berkurang. Tapi kalian pakai yang cocok ya, jangan yang pakai yang nggak cocok. Misalnya kan kalian, aku udah kasih tahu ya, kalau misalnya kalian nggak cocok yang pertama, kalian bisa pakai yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, atau yang keenam. Karena aku kasih kalian 6 option. Dan semua cara ini udah pernah aku cobain. Memang ada beberapa yang nggak cocok di aku, tapi waktu aku cobain ke temen aku, dan itu cocok di dia gitu loh. Aku nggak tahu loh, kok di aku nggak cocok, terus di dia nggak cocok, terus di dia cocok gitu loh. Nah makanya aku berani ngomong kayak gitu sama kalian karena aku udah coba, dan emang kulit orang itu berbeda-beda. So ya, daripada aku banyak bacot, kita langsung aja lanjut ke caranya. Oke, jadi kalau misalnya kalian realize ada sesuatu di sini kayak ada teh lalat, itu karena aku barusan pakai eyeliner. Aku tandain di sini. Karena kebetulan sekarang aku lagi nggak ada jerawat. Syukurlah aku lagi nggak ada jerawat sekarang. Jadi pura-puranya aja, bohongannya aja, pretend kalau jerawatnya itu ada di sini. Oke, buat cara yang pertama, yaitu yang kalian butuhkan adalah sebuah es batu. Es batu, ini udah mencair, aduh. Es batu dan sebuah kain. Kalian bisa pakai kain apapun, atau juga kalian bisa pakai kaos bekas kayak aku. Oke, caranya kalian tinggal ini aja, kalian cover es batunya pakai kain biar nggak dingin banget ya kan muka kalian. Kayak gini. Lalu setelah kayak gini, kalian tinggal tempelin aja ke jerawat kalian. Kayak gini, sampai kalian kayak nggak tahan gitu karena dingin ya kan. Karena ini kan dingin ya kan. Pasti ntar kayak aduh dingin banget gitu kan. Kalau misalnya udah dingin banget dan kalian nggak tahan, kalian lepasin. Habis itu kalau udah kalian tempelin lagi. Setelah itu lepasin lagi. Setelah itu tempelin lagi. Setelah itu lepasin lagi kalau misalnya kalian udah nggak tahan. Nah, lakukanlah cara ini sampai lebih kurang 10-15 menit. Next, cara kedua yaitu dengan menggunakan pasta gigi atau odol. Tapi odol yang kalian pakai itu nggak boleh odol yang berbentuk gel. Ngerti nggak sih? Kayak misalnya contohnya ya, yang paling common itu close up. Nah, itu kan berbentuk gel. Itu nggak bisa. Jadi kalian harus menggunakan odol yang tidak dari gel. Yang tidak terbuat dari gel kayak gini. Dan kalau bisa warnanya tuh yang putih, nggak boleh yang warna-warni ya. Kalau bisa tuh yang putih polos, seperti Sensodyne ataupun seperti Pepsodent juga bisa, Pepsodent. Setelah itu kalian juga bisa pakai yang apa lagi ya, Ciptaden kali ya. Nah pokoknya yang nggak berbentuk gel dan yang nggak berwarna-warna. Kalau bisa yang warna putih kayak gini. Ini kan putih ya, kelihatan nggak sih? Tuh putih ya. Jadi pakai yang kayak gini. Jadi caranya itu gampang banget. Kalian cukup menggunakan cotton bud untuk ngambil pasta giginya. Kalian ambil sedikit, ya sedikit. Setelah itu kalian aplikasikan ke jerawat kalian. Nah kayak gitu. Setelah itu kalian diamkan aja beberapa menit. Setelah itu kalian bilas. Dan kalian juga boleh ninggalin ini semalaman. Maksudnya kalian tinggal tidur, kalian tidur kayak gini, setelah itu besok paginya baru kalian bilas, itu juga boleh. Oke, jadi ini masih cara yang tadi ya, masih cara yang kedua. Kalau misalnya kalian cuma pakai pasta gigi doang dan itu nggak berjalan dengan lancar, jadi tinggal kalian campur aja kedua bahan tersebut. Nih aku pakai baking soda atau soda kue. Kalian campurin. Setelah itu kalian aduk-aduk. Mana kelihatan nggak? Aduh, nggak bisa. Nih, pokoknya kalian aduk sampai kecampur. Setelah tercampur dengan rata, kalian bisa langsung aplikasiin ke jerawat kalian.
Kalian boleh menggunakan tangan juga sih sebenarnya, cuman kalau pakai cotton bud kan jauh lebih higienis ya kan. Nah, setelah itu kalian bisa tunggu sampai kering lalu kalian bilas, atau kalau misalnya kalian mau bawa semalaman juga boleh. Maksudnya bawa tidur, besok paginya baru kalian bilas. Selanjutnya yang ketiga yaitu dengan menggunakan bawang putih. Kalian bisa tinggal minta aja sama mama kalian di belakang di dapur, mah minta bawang putih dong. Pasti biasanya rata-rata pasti ada. Bawang putih ini satu aja ya. Setelah itu dibelah setengah gitu ya. Alright, kalau udah jadi dua bagian kayak gini, ambil satu aja sih. Ambil satu terus langsung kalian aplikasiin aja ke jerawat kalian. Kayak gini. Tempel-tempelin aja di jerawat kayak gini. Setelah itu kalau udah diaplikasikan dia bakalan kayak bau gitu sih. Lumayan bau dan agak terasa sedikit kebakar gitu. Tapi ini bagus kok karena bawang itu mengandung antibakteri. Dia bakalan bunuh jerawat kalian. Bunuh bakteri-bakteri yang ada di jerawat kalian. So itu bakalan nyembuhin jerawat kalian. Setelah itu kalian tinggalin aja selama 10-15 menit. Setelah itu kalian bilas. Next yang keempat yaitu dengan menggunakan minyak kayu putih. Minyak kayu putih ini kayak emang temen aku banget. Dia nggak cuman bisa mengatasi gatal-gatal atau karena apa gitu ya, biasa pakai minyak kayu putih kan sakit perut dan lain-lain, tapi dia juga bisa menyembuhkan jerawat kalian loh. Caranya juga gampang banget, kalian cuman membutuhkan cotton bud dan minyak kayu putih. Kalian tinggal tuangin aja minyak kayu putihnya ke cotton bud. Setelah itu tinggal kalian aplikasikan ke jerawat kalian. Kalian bisa pakai minyak kayu putih ini berkali-kali. Misalnya kan kamu udah aplikasiin terus kering. Nah, kalian aplikasiin lagi. Dia itu kering lagi, kalian aplikasiin lagi. Terus ini nggak perlu dibilas juga nggak apa-apa. Lanjut yang kelima dengan menggunakan garam. Ini aku baru ambil dari dapur sih. Garam sama air. Air anget terus sama sendok buat ngaduk, ya kan? Jadi kalian tinggal masukin aja garamnya ke dalam air. Setelah itu kalian aduk-aduk. Aduk-aduk sampai larut. Setelah itu kalau misalnya udah larut dan udah jadi air garam kayak gini, biasa warnanya rada kayak butek-butek gitu. Nah, itu kalian pakai cotton bud boleh, pakai kapas juga boleh. Kalian ambil sedikit, cep-cep. Terus kalian aplikasikanlah ke jerawat kalian. Nah, jadi cara ini juga bisa kalian pakai berkali-kali ya, kayak yang minyak kayu putih tadi. Kalau misalnya udah kering, kalian aplikasiin lagi, udah kering kalian aplikasiin lagi. Tapi selama airnya masih hangat ya. Jadi kalau airnya udah dingin, mendingan nggak usah pakai lagi. Kalian pakai waktu masih hangat-hangat aja. Jadi kayak terasa hangat-hangat juga di kulit kalian. Selanjutnya yang keenam dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan madu. Di sini aku pakai madu merek ini. Kalian bisa pakai madu merek apa aja ya, nggak perlu pakai merek ini. Caranya gampang banget, sama aja kayak cara-cara sebelumnya sih. Kalian cuma menggunakan cotton bud sama madunya. Nah, jadi kalian tinggal tuangin aja dikit. Atau kalian mau pakai tangan juga boleh, tapi kurang higienis sih. Kalau bisa tangan kalian cuci dulu, baru kalian pakai untuk aplikasiin ke jerawat kalian. Oke, jadi kalian ambil dikit, terus kalian aplikasiin ke jerawat kalian. Nah, kayak gini. Setelah kalian aplikasiin ke jerawat kalian kayak gini, kalian bisa nunggu lebih kurang 15 menit. Setelah itu kalian bilas. Atau kalau misalnya kalian mau bawa untuk tidur, itu juga boleh. Kalian tinggal menggunakan plester atau Hansaplast ya. Kalian pakai ini. Caranya itu dirobek dulu, of course, dirobek dulu. Kalau udah kayak gini, kalian tempelin ke jerawat kalian kayak gini. Jangan jelek, kayak gini aja deh. Nah, kayak gini. Lucu sih, cuman ya biar nggak lengket kemana-mana ya kan. Jadi pas di sini tengah-tengahnya, madunya di sini ya. Terus udah deh, tidur. Besok paginya tinggal dilepasin terus dicuci sampai bersih. Oke. Well, itu dia semua cara-cara menghilangkan jerawat dari aku yang bisa kalian coba. Kalau misalnya kalian pengen aku bikin video cara menghilangkan bekas jerawat, jangan lupa buat like video ini, setelah itu komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel aku, supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. So, thank you so much for watching. See you guys on my next video. Bye-bye!